Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fuadi Asyidik Harahap. Saya dari kelas 5 Saat akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau diangkat sebagai raja pengganti ayahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat taat kepada Allah dan ayahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan rasul yang dianugerahi ilmu dan kemampuan tinggi. Ia dapat mengerti bahasa binatang dan menguasai bangsa jin, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 16-17. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat Allah, di antaranya sebagai berikut. Mukjizat yang pertama adalah kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu ikut mendampingi ayahnya di sidang peradilan. Hal tersebut sengaja dilakukan sang ayah untuk melatih dan menyiapkannya sebagai menjadi raja. Peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan terlihat ketika ada seseorang yang melapor kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa kebunnya telah dirusak oleh beberapa ekor kambing. Nabi Daud alaihissalam kemudian menanyakan keberadaan atas laporan pemilik kebun kepada pemilik kambing. Pemilik kambing membenarkan bahwa kambing-kambingnya memasuki kebun yang menyebabkan tanaman pemilik kebun rusak. Setelah mendengar penjelasan dan pemilik kebun dan pemilik kambing, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut menjadi sang pemilik kebun. Hal tersebut dilakukan sebagai ganti rugi atas kerusakan tanaman pemilik kebun. Mendengar keputusan sang ayah, Nabi Sulaiman alaihissalam pun meminta izin untuk mengemukakan pendapatnya. Sang ayah mempersilahkan Nabi Sulaiman alaihissalam mengemukakan pendapat. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam pendapat bahwa kambing-kambing tersebut boleh diambil manfaatnya oleh pemilik kebun, sementara pemilik kambing harus bekerja, berbakti, dan menanami kembali kebun tersebut. 2. Mengerti bahasa binatang. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah beliau bisa mengerti bahasa binatang, dan sebaliknya binatang juga bisa mengerti bahasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai kisah berikut. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pergi dengan rombongan besar yang terdiri dari manusia, binatang, dan jin. Di tengah perjalanan, tepatnya ketika beliau dan rombongannya melatih sebuah lembah, beliau mendengar seekor semut yang berbicara dengan kawannya. Semut berkata, "Masuklah kalian supaya kalian selamat dan tidak terinjak, sebab Nabi Sulaiman dan rombongannya akan datang," kata si semut. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar suara semut yang ketakutan itu. Beliau segera memberitahukan hal tersebut kepada rombongannya. Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan Allah, yaitu karunia berupa kemampuan mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Kisah ini tercantum dalam surah An-Naml ayat 18 dan 19. Begitu pula tentang cerita burung hudhud yang tercantum dalam surah An-Naml ayat 20-28. Selain itu, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam seperti dapat menguasai angin, mempunyai bala tentara dari bangsa jin, dan sebagai nabi dan raja terkaya di dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat kabar dari burung hudhud bahwa di negeri Sabah ada seorang ratu bernama Bilqis yang mempunyai kerajaan besar dan megah. Namun sayang, sang ratu dan penduduk menyembah matahari. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak percaya berita yang dibawa burung hudhud. Untuk membuktikan kebenaran berita yang dibawa burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Surat itu disampaikan oleh burung hudhud. Dalam surat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Bilqis dan penduduknya untuk menyembah Allah. Ratu Bilqis memberitahu para pembesar kerajaan tentang surat
dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika menerima hadiah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam marah dan berdiri dari duduknya sambil berkata, "Apakah kalian pantas menolongku dan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan Allah kepada kalian. Namun kalian merasa bangga dengan hadiah itu." Nabi Sulaiman alaihissalam mengembalikan hadiah itu. Nabi Sulaiman alaihissalam hendak memberikan peringatan kepada Ratu Bilqis dan pembesar supaya mereka tidak sombong. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada bala tentara jin, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Bilqis sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Para jin berkata, "Kami akan datang kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dan tempat dudukmu." Seseorang yang mempunyai ilmu dan kitab Taurat dan Zabur berkata, "Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika singgasana Ratu Bilqis ada di depannya, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke istananya. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk sedikit mengubah istana tersebut. Ketika Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Seperti inikah istanamu?" Dengan sedikit terkejut dan kebingungan karena istana tersebut sangat mirip dengan istananya, Ratu Bilqis menjawab, "Sepertinya iya." Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Bilqis masuk ke dalam istana. Lantai istana terbuat dari kaca, yang di bawahnya adalah kolam. Ratu Bilqis mengangkat pakaian yang menutupi betisnya karena ia mengira yang akan dilewatinya itu air. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Sesungguhnya ini lantai istananya dari kaca." Ratu Bilqis merasa sangat malu terhadap kejadian tersebut dan berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membuatmu zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Setelah kejadian itu, Ratu Bilqis masuk agama Islam. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman berhasil menyampaikan agama Islam kepada Ratu Bilqis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.